terasa dari Rabu ke Rabu, dari Rabu ke Rabu, waktu terus berjalan. Wow. Iya, pokoknya libur panjang ya. Iya, libur panjang sampai kita lupa hari pokoknya. Ya, Hampir ada yang lupa hari. ada yang begawi. Pokoknya yang terpenting dalam kehidupan itu, walaupun libur, walaupun begawi, tetap Apakah jaga itu? kesehatan. Itu yang penting. Cuma aku berjalan agak oleng Oh kapalnya. iya, Kapten. Oh iya, mentang-mentang kau mentang-mentang baru dari ya. liburan Iya, ini kapal ya. Aku kemarin kan mengahkodai Kapal Maria, tapi iya, alhamdulillah kapalnya selamat Iya, kapal Ikan selamat kapal Maria. besar, bukannya tongkang. Oh Iya. Kami tuh agak dalam kabar yang banyak kapal terbalik itu nak kemarin. Ya bukannya perahu kotek itu bukan. Iya, itu kan ada kan? Tapi yang kapal besar. Oh, sombong. Aku ingatlah snap kau Maria, kau nyupir apa namanya itu Iya. perahu itu ya, Iya. memecah ombak itu sambil dibawa banyak barang-barang di belakang itu. Ujiku kau bawa nuklir. Nak kemana ujiku Maria? Nak ngebom siapa? Ujiku nuklir ini uji aku kan. Rupanya bukan Maria, koper kalau belakang Aman, itu. kalau aku kan di setirnya itu. Kalau Bari di depan sekali Bari. Oh, Bari. Raisa. Iya. Tapi itu seter-seteran kan? Yang ditempel yang kecil dewa itu kan? Tidak, beneran. iya, iya. Kalau Bari lemak dia tenang, kalau di laut kan antu Antu banyu. banyu. kawan dia. Iya. Antu banyu. Pokoknya selamat Nah. kami. Ya, Alhamdulillah jadi berarti. ngomongi Rabu ini kita agak berat sedikit daripada Rabu yang Apa kemarin. tuh? Nah, kita nak ngomongin soal nuklir. Nah, Apa dia? kalau Abang bayangan nuklir. Maria tuh nuklir itu apa Maria? Bom. Nah, Hiroshima, Nagasaki. Nah, Ya. Rupanya nuklir itu jangkauannya lebih luas lagi. Oh, bukan hanya bom yang meledak dan iya, memusnahkan. Oh iya, bukan yang itu. Cuman ternyata nuklir ini juga bisa digunakan berbagai macam hal yang bermanfaat. Wah, seperti mungkin pertanian ataupun seperti Dari hal lainnya. medis, Bahkan kesehatan. juga kayaknya kesehatan juga bermanfaat. Nah, apakah Cak mana, nuklir Wak Abah? apakah nuklir ini apa bukan yang dimanfaatkan oleh para dokter-dokter kita ini untuk menyelamatkan Iya, ibu-ibu betul. kita yang menderita kanker payudara. Kami ini agak asing dengernya kalau nuklir di dunia kesehatan untuk Apalagi menyembuh. aku. Iya. Aku Baru ada kaktik. denger. Nah, Baru dengar. Nah, Iya, baru dengar. jadi karena kita baru dengar, mungkin masyarakat juga masih bertanya-tanya, Betul. masih banyak yang awam, masih banyak yang belum tahu. Maka kita datang ke di Warung Waebo ini, salah satu narasumber kita yang bisa menjelaskan, dan beliau ada dokternya. Ada pula Dokter ada ilmunya pula nuklir itu. Namanya Dr. Andi M. Iqbal Yusron SPKNTM. Wah, dokter NTM. spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekul KSM radioterapi Rumah Sakit Muhammad Husin. Wow. Berarti memang Sak mana ada nih lah ya, kau? Nek. Dengar Nuklir gelar ini itu, bela eh. pening pala kita. Mak mana sekolah ini? Udah jauh-jauh ke laut apa pikiran jadi sekolah beliau lagi ini tuh. punya keahlian. Nah, saya itulah. Bukan menjinakkan bom. Betul. Bukan betul. menjinakkan bom Kalau ya. di Jadi dunia kita pengen- perang mungkin lah dia Ini tidak. ya. Di dunia kesehatan. Oh, beda. Dan kita nak ngomong ke soal peran kedokteran nuklir ini pada kanker payudara. Tahu kan kanker payudara itu berbahaya. Iya, pembunuh nomor 1 ya katanya ya. Masa? Iya. Kedua buntu. Iya, betul. Boleh, benar itu. Benar itu. Kasih duit kan dosa cak nak mati. Iya. Jadi kita Sama, pengen nahan tahu penyakit, nahan penyakit. ilmu yang berat ini harus kita serap di dalam otak kita. Walaupun kita jago warung, kita harus pintar dan smart. Wah, itu. iya. Walaupun tidak sejauh dokter. Iya, jauh abaman kau nak Nah, Waalaikumsalam. pucuk cinta ulang pun tiba. Halo, Dok. Ya Wah, abah cak masih muda dokter ini. Lah iyalah pula. Gelarnya lah panjang Dokter. tapi caknya. Iya. Inilah yang namanya Dokter Andi M. Iqbal. Waduh. Kalau di pasar-pasar itu kan mirip Ridho Roma. Beda ya? Jauhnya iya. Ridho Roma. Dari Rumah Sakit Muhammad Husin, dokter spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekul KSM radioterapi Rumah Sakit Wah, Muhammad Assalamualaikum Husin. dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok. Jadi Sehat, dokter, sapaannya ya? apa nih dokter? Iqbal boleh. Dokter Iqbal. Dokter Iqbal, iya. Apa kesibukannya masih menangani pasien-pasien kita ini dokter ya? Sekarang ya saya berprakteknya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Saat ini kesibukannya ya kita ada pelayanan untuk kedokteran nuklirnya hanya sebatas poli dulu. di poli. Konsultasi dulu. Konsultasi Karena kita dulu. masih berproses untuk membangun instalasi pelayanan Spesialisnya kedokteran ya, nuklir. Iya. Itu di dunia kesehatan apa itu nuklir tuh? Iya, apa sih? Oh iya. Sama ada penerapannya Nah, dalam itu dunia dia. medis ini. Oke. Cak kami ini asing dok dengernya tuh dok. Agak Apa, Dok? ngeri dengernya nuklir. Sama mana dok coba? Kalau dengar nama nuklir mungkin yang terbayang itu yang serem-serem aja ya. Betul dokter. Bom, militer, perang. Iya benar. Ya memang ada kebanyakan memang nuklir ini dipakai untuk militer ya.
Iya, iya. yang kita tahu. Iya. Padahal di lain itu banyak itu nuklir dipakai untuk hal yang lain, salah satunya di dunia kesehatan. Bener, Wak Abah. Sebenarnya udah lama, cuman mungkin eksisnya baru-baru ini aja. Berprosesnya kita memang sudah lama sebenarnya. Karena teknologi semakin maju, penyampaian informasi semakin Ya, cepat ya. digital ya. Gitu. Sebenarnya kalau di Indonesia pelayanan kedokteran nuklir ini udah berjalan cukup lama. Sudah berdiri itu udah dari tahun 80-an sampai 90-an itu udah ada. Sudah Kita, ada. kita ya. baik Wak Abah yang baru denger nih Iya. Wak Abah. Karena media sosial ini semakin canggih, akhirnya semakin terekspos. Semakin Iya. terekspos. Dalam gitu. nuklir ini. Tapi memang bener ada kayak nuklir yang dari bom itu dok dipelajari Apa di dokter kedokteran di Istilah medis ini. nuklir di kedokteran nuklir ini karena kita memakai yang namanya sumber radioaktif. Yang kita pakai tujuannya salah satunya untuk terapi atau pengobatan atau untuk diagnostik juga bisa. Tapi dalam dosis yang sangat kecil. Mungkin kalau untuk bom atau untuk militer dosisnya mungkin besar ya. Dan hal yang dipakai itu yang lain. Tapi kalau untuk di kedokteran nuklir ada yang khususnya. Betul. Khususnya dan dosisnya sangat kecil itu dipakai untuk di dunia kesehatan. Dan sudah melakukan pastinya berbagai observasi ya dok ya. Iya. Kalau Penelitian kita dan tahu sebagainya. kan Iya, nuklirnya penelitian. lagi lah kecil, apalagi yang nuklirnya ini lebih kecil ya. Iya, dia memang setingkat molekul. Makanya kalau tadi dibacakan di belakangnya kan ada gelar spesialis kedokteran nuklir dan teranostik molekuler. Nah Iya, itu. iya. Memang kita itu bermainnya Teranostik apa sampai dok? Teranostik teranostik molekuler molekuler ya. Oke. Karena kita memang bermainnya sampai di tingkat molekul. Waduh. Yang kecil-kecil itu ya dokter. Kecil-kecil ya? itu. Ih, pakai mikroskop apa gimana dok? Kita sih enggak pakai mikroskop, tapi kita memanfaatkan energi dari molekul itu untuk di dunia kesehatan. Oke. Kalau nuklir ini bisa digunakan untuk penyakit-penyakit lain nggak? Atau selain kanker payudara? Sebenarnya banyak. Bisa, ya? Kedokteran nuklir di dunia kesehatan itu irisannya banyak, sangat banyak. Salah satunya di kanker payudara. Nah itu. Mungkin teman-teman pernah dengar gondok beracun. Iya, Gondokan. gondok. Kalau di bahasa kedokterannya namanya hipertiroid. Ya tiroid pernah Itu dok. salah satu pengobatannya bisa dengan kedokteran nuklir. Atau kanker tiroid, Berarti itu sama kayak Kanker tiroid. terapi bukan dok? kita terapi. Terapi. Ada terapi, ada diagnostiknya juga. Oh. Gitu. Dan ini juga mumpuni bisa digunakan untuk kita mengerucut itu ke kanker payudara ya dokter ya? Kanker payudara, alhamdulillah ada perannya kita. Oh gitu ya? Iya. Seberapa jauh sebenarnya peran nuklir ini bisa menyembuhkan Banyak nggak dok yang Pasien Kanker terjadi payudara di itu. Palembang? Kalau untuk kanker payudara, kasusnya cukup tinggi. Memang salah satu menjadi top 3-nya kanker di pada wanita ya. Kanker payudara itu salah satu yang tertinggi. Nah, kalau untuk di kedokteran nuklir kita punya dua andil. Yang pertama untuk diagnostiknya, untuk mencari tahu diagnosanya. Yang kedua terapinya. Tapi kalau untuk terapi lebih ke spesifik ke kanker-kanker payudara yang udah menyebar, yang udah ke tulang-tulang. Oh. stadium Iya, berat. yang udah stadium berat, yang udah lari ke tulang-tulang. Jalar ya. Iya, umumnya ini karena ada penyebaran di tulang bikin tubuh itu nyeri sekali. Nah, kita masuk di situ, kita kasih terapi untuk pengurangan nyerinya. Gitu. Dan sudah banyak juga pasien-pasien yang terbantu. Iya, di Palembang Cukup banyak banyak nggak dok ringnya ya, kira-kira? dokter ya? Kalau untuk pasien kanker payudara di Palembang cukup banyak. Oh gitu. Cukup banyak, cukup banyak. Gitu. Tapi yang melalui ke polinuklir tadi juga banyak dok yang terbantu dari terapi. Kalau dokter untuk sendiri. terapi kan kita belum bisa nih. Di Palembang kita masih berproses. belum ada. Kita masih berproses dulu. Kita berproses. Jadi mendiagnos. Iya, kita hanya untuk konsultasi dulu. Jika memang dibutuhkan untuk diagnostik ataupun terapi, mungkin kita saat ini masih kita rujuk. Rujuk ya. Tapi nanti doakan aja dalam waktu dekat, prosesnya selesai, kita bisa pelayanan kedokteran nuklir di Palembang. Jadi kita nggak perlu lagi berobat ke luar Iya. Palembang ya, Wak. Palembang ya. Rumah sakit Muhammad Husin sudah menyediakan. Ya. Kita doakan itu terlaksana. Amin. Bisa membantu semua masyarakat. Tapi sejauh ini sudah bisa mengurangi rasa nyeri, rasa sakit akibat kanker payudara itu ya dokter. Iya. Ya. Alhamdulillah ya. Baca kok. Iya. Baca ada nyebut. Iya. Nah, ini apa perbedaan antara kedokteran nuklir dan radiologi konvensional dalam deteksi kanker payudara? Oh, oke. Ini sebenarnya pertanyaan banyak banget yang datang ke kita. Oh, gitu. Apa sih bedanya radiologi dengan kedokteran Karena nuklir? itu. sepintas kan mungkin agak Mirip-mirip, ya, ya. sama Radiologi mirip. ya. Ya, mungkin Iya. kalau sekilas-kilas pemahamannya mirip. Padahal kita dua bagian yang sangat-sangat berbeda. Gitu. Kalau radiologi yang umumnya teman-teman tahu mungkin ronsen, CT scan, MRI. Itu sepengetahuan saya dari radiologi ini sifatnya adalah diagnostik untuk pencitraan anatomis. Jadi melihat perubahan bentuk
seperti dari ronsen, CT scan, MRI yang umum ya. Dia akan mencitrakan atau memfoto hal-hal yang sifatnya anatomis. Nah, kalau kedokteran nuklir ini sifatnya fisiologis atau hal yang bisa berubah secara yang berbeda dari perubahan bentuk. Gitu. Dan umumnya itu lebih duluan terjadi sebelum adanya perubahan anatomis. Gitu. Nah, berbeda memang. Di kita pun kalau dari sejarahnya kedokteran nuklir, yang memperakasai awalnya ada kedokteran nuklir, salah satu yang memperakasai itu adalah bahkan dokter penyakit dalam, bukan dokter radiologi. Seperti itu. Bahkan dari penemunya ya beda dengan radiologi. Penyakit dalam justru yang menemukannya. Dalam itu, dikembangkan, akhirnya dibentuk. Iya. Eksislah kita sekarang di kedokteran nuklir. Sebenarnya berbeda, radiologi berbeda. Beda banget ya. Penanganannya beda. Ya, kewenangan klinisnya pun berbeda. Yang bisa ditanganin oleh dokter radiologi sama dokter kedokteran nuklir berbeda. Beda. Tapi memang kita bisa kolaborasi. Betul. Karena kan untuk pelayanan pasien ya. Gitu. Begitu pasien datang tuh begitu diapain dokter kalau misalnya ini? Dijingok ya, Pak, dijingok. Pas diperiksa, oh ini harus pakai nuklir gitu ya misalnya kan, secara kita awam ini. Bagaimana dokter? Biasanya ini kita dapat pasien ini dari teman-teman sejawat dari bedah onkologi misalnya. Oh gitu. Iya, beliau yang akan menentukan sebenarnya. Karena pasiennya biasanya pasien kiriman dari beliau dari teman-teman bedah onkologi. Kalau untuk payudara. Diperiksa dulu. Iya, diperiksa dulu sama ahlinya dari onkologi bedah. Nanti beliau akan menentukan, oh ini di radiologi, oh ini untuk kedokteran nuklir, seperti itu. Jadi pasien nuklir itu diapain dokter? Kalau pas sudah, oh ini harus diperiksa pakai nuklir itu. Misalnya ini nih pasien kita, apakah dosisnya ditinggiin biar dia meledak dokter? Atau gimana gitu ya? Tergantung permintaan dari dokter bedah onkologinya. Ataupun iya. ketika ada permintaan, kita juga bisa diskusi sih, kira-kira apa nih yang tepat, gitu. Bisa untuk tujuannya apa dulu, kalau untuk terapi yang tadi saya sebutkan. Terapinya mungkin untuk mengurangi nyeri yang sangat hebat dari kanker payudara yang sudah menyebar ke tulang. Itu kalau untuk terapi. Tapi kalau untuk diagnostik, kembali lagi, beliau mintanya apa, kebutuhannya apa, untuk staging awal, untuk menentukan staging awalnya. Itu bisa, atau pasien udah di terapi, udah di kemo segala macam, mau dievaluasi ini terapinya ini efektif apa enggak, itu bisa juga di kita. Oh, jadi bahan ini ya dok Bisa ya? jadi bahan evaluasi untuk tata laksana yang berikutnya. Nggak apa-apa kalau Mariana jadi ke kelinci percobaan dok. Iya. Aduh. Tapi memang kadang kanker payudara ini berbahaya dokter. Betul, tapi memang sering terjadi sepenting itu kah dok penanganannya dari dokter nuklir ini deh terhadap penanganan kanker payudara? Kita ini kalau untuk diagnostik tingkat sensitivitasnya itu tinggi. Bahkan bisa sampai 96%. Gitu. Itu bisa untuk staging awal, untuk menentukan stagingnya, evaluasi dari terapi, atau bahkan bisa mulai kekambuhan. Itu bisa kita deteksi insya Allah. Tuh, aduh. Ya, semakin menarik ya Pak. Semakin menarik ya tentang banyak kanker sekali payudara ilmu ini yang ya. belum kita ini ya kita tahu nih. Hati-hati para wanita ini kadang-kadang kanker payudara itu tanpa gejala biasanya. Pas diraba-raba baru ada, oh 3 ternyata. Nambah sih kok Pak. Tapi sebelum diraba-raba itu ada Kita nak nengok ini, ada yang nak diraba-raba itu. Oke, baik kalau begitu. Silakan. Silakan. Aduh. Terima Ebo. kasih Kapal TV masih bersama kami di Warung Ebo. Kita di Ya. segmen kedua, cak biasa di segmen kedua dan 3 kita buka penelpon secara interaktif, Monggo, secara monggo. langsung di 0711 380022 yang nak Ya. bertanya seputar tema kita hari ini ada peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Nah, itu berat Biasanya kalau pembahasan ini. ngomongin kanker payudara nih banyak penelpon kita Abah. Laku. Karena Penelpon kalau kita. kanker payudara itu paling tinggi ya dokter ya Iya. di Sumatera Selatan, di Indonesia ini Malah terutama. banyak yang menyebabkan kematian dok. Oh, Iya. ada yang disebabkan pola hidup dan juga genetik ya dokter ya. Tapi kita pengen membahas soal pengobatannya ini, pengurangan nyeri dari kanker payudara ini bersama dengan nuklir. Nah, itu. Atur lah, Pak. Coba tanya ke dulu dengan dokter kita ini, apa yang nak ditanya ke di kertas itu, jangan dimain-main ke bae. Iya, coba tanya ke dulu. Nak nanya Pak Ebo apa Maria ini? Coba Kak Ebo nanya dengan dokter ini, supaya dokter bisa menjawab segala Tapi kan sesuatunya. memang mostly dok, rata-rata dok,
yang penanganan rasa sakit ini ketika sudah menyebar, Dok. Iya. Tapi kalau untuk penanganan yang belum menyebar itu bisa nggak ke dokter, menghadap dokter misalnya? Kalau untuk terapi kanker payudara sebenarnya ada beberapa pilihan, tergantung dari kondisi dan sifat si kanker payudaranya. Gitu. Kalau untuk di kedokteran nuklir sampai saat ini ranah kita baru yang tadi, yang untuk mengurangi nyeri akibat ada penyebaran ke tulang. Setelahnya dirujuk ke tempat yang Iya, biasanya itu pasien-pasien yang dengan obat-obatan biasa untuk penghilang nyerinya itu udah nggak mempan. Berarti ini after kemo atau sebelum kemo, Dok, ke dokter nuklir? Tergantung kondisi pasien. Beda-beda ini ya, Dok, ya? Karena kalau Situasi. kemo kan tujuannya untuk yang lain. Rata-rata, Dok, biasanya yang dihadapi itu setelah memusnahkan atau dari kemonya atau sebelum biasanya, dokter? Ada yang setelah kemo dan memang penyebaran Masih ada gitu? cukup banyak ya dengan terapi obat-obatan penghilang rasa nyerinya tidak teratasi nyerinya. Oke. Udah nggak mempan lah, dengan dosis tinggi pun nggak mempan, akhirnya biasanya dirujuk ke kita sih. Pan langsung ke dijuk ke tumpul. Tidak jadi juk langsung nuklir itu, bahasa Maria tuh juk ke nuklir gitu katanya. Kalau sudah di stadium berat itu kan, mungkin obat-obat nyeri yang lain itu sudah tidak mempan lagi, baru diarahkan ke nuklir gitu untuk diberikan terapinya yang lebih Aku tuh dengerin kencang sak lagi. mana aja tuh. Itu. Tapi biasanya kalau sudah kan nyeri itu sangat Mengganggu, menderita iya, pasien menderita. yang hebat itu. Kita baca ngapa-ngapa. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi kalau nyeri itu. Kalau sudah dikasih obat nyeri dari nuklir ini kan akhirnya bisa dirujuk kemana lagi untuk pengobatan selanjutnya. Begitu ya, dokter ya. Biasanya untuk ya memaksimalkan kualitas hidup pasien lah. Nah, Karena kan kalau dia nyeri terus, gerak dikit sakit kan, jadi tidak kualitas hidupnya jadi menurun. Kita hadir untuk menaikkanlah kualitas hidupnya. itu. Betul, luar biasa loh Jadi ya. nuklir itu kalau digunakan untuk kebaikan dia baik. Baik. Kalau buruk, Benar kan dokter? Benar. Tapi kalau dia digunakan untuk kejahatan tuh hancur sudah hancur semua gal-galanya. Itu. segala-galanya. Iya. Cak mana kalau kita tanya dia? Cak mana Maria? Maria, Ada lagi ada pertanyaan lagi? untuk Pak Dokter dari kau coba. Baca dulu. Payah, emang tadi nak baca. Masalahnya dokter kami di sini honor sama baik. Lemak nih dia cuma duduk-duduk baik, mangu-mangu ya. Yang dibaca nih berat kalau. Berat dia sudah Aku dapat kan baca. masih oleng, dokter. Iya. Sawer 5 juta itu. Jadi dia nih. Cak mana apa dia pertanyaan kau? Nah, nanya lah harus. Nah. Tapi Pokoknya- kalau misalnya untuk kanker payudara itu biasanya penyembuhannya itu gimana dokter sih sebenarnya? Sudah dikatakan sembuh total ya, pas dikatakan sembuh Apakah total. dia tuh kalau aku dengar ini misalnya kalau di film-film itu kan harus dipotong segala macam dokter atau Dibuang, kan jadi dipotong. Buat Iya, sapi maksudnya- kali dipotong. Dipotong, iya kan? Dibuang. ya membuang itu kan harus dipotong dulu. Oh, iya, Paman kok nak dijingok baik. Tidak, Dok, kalau mereka berarti caknya abis maghrib Iya, iya, selesai. Gimana dokter itu? Dokter Iya, yang kalau ngomong. untuk terapinya memang salah satunya adalah operasi ya. Iya. Pilihannya adalah operasi, kemoterapi, radiasi, penyinaran, mungkin pernah dengar. Itu dari teman-teman Pengobatan, sejawat kita, salah onkologi satu radiasi atau radioterapi. Nah, kalau kedokteran nuklir yang tadi saya sebutkan, biasanya sih terapinya umumnya ya memang operasi, tapi nanti dilihat dulu ada penyulit apa tidak. Gitu. Apakah setelah itu di kemo atau di radiasi atau kemoradiasi kombinasi itu nanti tergantung dari Penyakitnya itu. Ya. dokternya yang akan menentukan, dari teman-teman onkologinya akan menentukan. Tuh ya. Gitu. Kalau untuk nuklir ini dokter untuk menghilangkan nyerinya, nuklir itu dimasukkan apakah dari pil atau dari mana dokter? Atau dari Suntik. pembedahan Oh, apa iya. gitu, Dok. Suntikan. Kalau untuk kedokteran nuklir, khususnya untuk yang terapi kanker payudara penghilang nyeri ini, kita injeksi atau disuntikan. Disuntik ya, suntik. Suntikan dalam waktu-waktu tertentu, tapi itu harus dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit yang ada pelayanan kedokteran nuklir. Nggak bisa dipanggil ke rumah. Oh. Kalau saya nyeri. Bukan kayak oh, suntik ke rumah. neurobion biasa, Dok. Iya. Beda. Kalau yang biasa di rumah itu kan tukang ngurut. Itu memang harus dokter bener di rumah sakit Iya, bener yang fasilitasnya harus memumpuni karena kan yang disuntikan itu mengandung radiasi. Otomatis ketika diserap tubuh kan ada berapa persen yang tidak terserap dan itu bisa dikeluarkan. Bisa dari kotoran atau dari keringat juga bisa Urin ya, atau Dok? dari urinnya. Nah itu kan nampungnya kalau di rumah biasa nggak bisa. Oh gitu. Karena kan mengandung radiasi. Betul. Ada syarat-syarat yang harus kita. Ada ininya, Dok, ya. Jadi sekali suntik itu apakah harus nginep pasiennya dokter? Masuk pagi pulang sore.
Oh, seharian. Pagi sore dong dok. Mau makan dong. Iya, makan dong. Nambah vitamin dong kalau Oh, pagi jadi sore. makanya itu nggak boleh di rumah gitu. Ya, karena ada limbah medisnya tuh ya, penampungan Dok, ya? Limbah medis. medisnya, tapi tergantung kondisi sih, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, tapi tergantung Oh gitu, kondisi aja. tergantung. Iya. Tuh, itu dalam 1 tahun apa 1 bulan itu berapa kali suntik dokter? Apa tergantung? Atau cukup 1 kali Tidak, suntikan saja, Dok? karena tujuannya adalah mengurangi nyeri, jadi balik lagi ketika pasiennya nyeri. Oh, tadi dokter bilang tergantung kambuh atau tidaknya lagi ya. Biasanya bertahan sampai berapa lama dok sekali suntik itu nyeri itu? Beda-beda sih. Tolong suntik ke dulu, Dok. Wah, apa? Respon Pengen tubuh dia. orang kan berbeda. Oh itu tuh, tergantung stadiumnya juga lah ya. Iya, Dok. benar. Iya, pengen tahu aku tuh kan itu tergantung. Iya. Berarti setiap badan manusia itu memiliki perbedaan. Betul, itu. Ada yang beda. misalnya setiap kali, ada yang sekali itu tergantung stadiumnya ya dokter ya. Itu. Betul. Kalau menurut pertanyaan ini dokter ya, apa perbedaan antara mamografi? Mamografi dan pemeriksaan menggunakan teknologi kedokteran nuklir. Apa itu, Dok? Kira-kira, Dok? Mamografi ini. Mamografi ini biasanya pemeriksaan yang dilakukan oleh teman-teman dari radiologi. Oke, itu untuk dokter spesialis radiologi. dalam penyakit situ apa ya. tuh, Dok? Banyak. Banyak Salah macam. satunya untuk kanker payudara ada untuk Ada mamografi, juga, tapi oke. yang melakukan itu adalah teman-teman dari radiologi. Kalau untuk kedokteran nuklir ada juga namanya sinti mamografi. Oh, Siti balik mana dong? Siti. Siti. Mamografi. Sinti Jadi, mamografi. kalau untuk mamografi mungkin untuk melihat perubahan tadi yang kita katakan perubahan bentuk atau anatomis. Kalau kita CT mamografi untuk melihat dari fisiologis atau perubahan dari apa ya istilahnya itu ya perubahan dari sel-selnya gitu-gitu kan. Jadi Ya, melihatnya yang dinilai itu berbeda, tujuannya berbeda sebenarnya. Oke. Mamografi di radiologi, kedokteran nuklir punya CT mamografi. Itu sama aja kayak misal kita observasinya dilihat oleh apa, Dok? Mikroskop atau kayak molekul? Di foto. Oh, di foto. Kayak di ronsen. Kurang lebih seperti itu, cuma alatnya berbeda. Tapi seberapa akurat, Dok, kira-kira dari Deteksi betul kanker deteksi ini. itu kanker atau sel-sel yang sehat atau Oke, bukan? kalau seperti untuk itu? mamografi saya nggak bisa Ya, kalau yang berkata di- ya, karena itu punyanya teman-teman dari Iya, radiologi. iya. Cuman kalau untuk di kedokteran Nuklir. nuklir, sinti mamografi ini kita menggunakan yang namanya obatnya sestamibi. Nama obat Ya. nuklir itu namanya sestamibi. Nah itu tingkat akurasinya, sensitivitasnya itu 93 sampai 96%. Tinggi ya. Untuk perannya diagnostiknya. Gitu. Jadi cukup tinggi. Karena kita bisa melihat sampai ke tingkat molekulnya. Betul. Jadi memang sudah benar-benar ya kalau dokter bilang ya nggak akan berubah lagi ya, Dok, ya sel-sel tersebut kan. Oh, gitu. Memang sel kanker. Kalau nama perubahan ini agak sulit bisa kita katakan karena kan kita tidak boleh mengatakan yang mutlak-mutlak ya. Betul. Iya, Bahkan iya, benar. pasien kanker pun kalau saya pribadi dan ya dulu saya diajarkan kita tidak bisa mengatakan pasien kanker itu sembuh. Tapi yang ada adalah terkontrol. Takutnya kalau kita bilang sembuh tiba-tiba dia kambuh loh, kita mau ngomong apa? Maria juga Iya. belum tentu belum sepenuhnya sembuh sih. Sembuh. Misalnya dari jet lag ODGJ. dari kapal itu misalnya kan. Belum tentu sembuh, tapi terkontrol. Iya. Maria ini masih dalam pengawasan, Dok. Iya, dalam pengawasan. Iya, benar-benar. dokter. Banyak kalau Jadi kelupas. kita tidak bisa memutuskan dengan sesuatu dengan mutlak gitu. Sembuh gitu. Kita berarti melampaui Tuhan kalau kita seperti itu. Iya benar-benar. Termasuk kita manusia juga, kita tidak boleh menilai manusia itu secara mutlak. Oh jahat, belum tentu. Itu. Agak waras ya. Baru balik dari pengajian. Iya. betul. Tapi aman ya dokter ya terapi ini. Aman, insya Allah aman. Insya Allah Kita sih memang ada persiapan yang harus dilakukan, Iya, tapi cenderung aman karena dia ketika kita contohnya misalnya payudara, kita suntikan obat nuklir yang tujuannya untuk diagnostik kanker payudara, dia akan larinya ke payudara aja. Oh, tidak oke nggak lain-lain lari. gitu ya. Oh, jadi aman lah ya. Dok. Tepat Insya Allah sasaran. aman. Oh. Iya. Kalau lah ditembak Jor. Tepat sasaran. Betul. Jadi ya aman lah bisa dikatakan. Kalau kita aman. ngomongin soal fasilitas ya dokter, sejauh mana sih fasilitas kedokteran nuklir di Indonesia ini? Atau Mendiagnosis yang sudah mungkin atau mau terapi kanker payudara ini di Indonesia Kalau ini. di Indonesia, kita lingkupnya Indonesia ya. Iya Indonesia dok. Sebenarnya sih udah banyak. Udah banyak dan udah banyak yang udah bagus-bagus lah, maksudnya semua penggunaan kedokteran nuklir itu lengkap. Ada itu di Jakarta banyak, di Bandung juga ada gitu. Jadi Indonesia termasuk negara dengan perkembangan kedokteran nuklir cukup pesat dalam 1 dekade terakhir. Nah, Ya, itu alhamdulillah, kalau secara se-Indonesia. Nasional. Kalau di Palembang, Sumsel gimana, Dok?
Kalau untuk di Sumsel, insya Allah kalau untuk di Palembangnya, Iya. kota Palembangnya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang ini kita sudah berproses. Dari awal tahun kita sudah berproses, tujuannya salah satunya adalah untuk mengembangkan layanan kedokteran nuklir. Dan doakan saja mungkin dalam tempo 1 sampai 2 tahun kita bisa pelayanan. Oke. Kita doakan saja, tadi Iya. kan sudah Iya. diusahakan. Jadi kita harus infoin ke pemirsa tuh. Iya, Ayolah iya. bertanyalah. Iya. Mumpung gratis. Karena dia habis pertanyaan kayak Atau kacanya. mungkin lagi liburan semua kayaknya ini ya, Mas. Belum pada pulang, balik nih, iya. belum pada balik. Tapi Belum biasanya pada Dok, balik ini. kalau Nggak merujuk apa-apa, Dok. dari dokter ke rumah sakit luar itu ke Jakarta atau kemana Dok? Kita kembalikan ke pasien sebenarnya. Oke. Karena kan ada yang pertimbangan keluarga jauh, mungkin kalau ke Bandung terlalu jauh, ya kita bisa nyalakan di Jakarta. Oke. Kalau ada yang mau nggak apa-apa ke Bandung, ya bisa kita rujuk ke Bandung. Keluar negeri pun sudah pernah Kalau untuk dokter rujukan? merujuk sampai saat ini karena Indonesia cukup bisa menghandle semua permintaan dari kedokteran Indonesia nuklir, banyak, Dok, ya? kita masih di Indonesia. Betul. Dan alhamdulillah sih apa yang ada di luar negeri ada di Indonesia untuk kedokteran nuklir. Gitu. Tapi nggak semua rumah sakit. Iya. Ada beberapa rumah sakit. Betul. Ya, udah. Itu. Kasih tahu dokter pemirsa kita ini nih untuk mendeteksi secara mandiri kanker itu, Iya. kan Oke. ada banyak yang nggak tahu kanker sudah. Kayak Kanker datanya payudara benjolan-benjolan ternyata bukan Nah, Dok. sama Nah, Dok. gimana Iya, Dok itu Dok? mungkin teman-teman udah pernah sering lah mendengar yang namanya pemeriksaan sadari ya. Itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Nah itu. Itu mungkin setiap pagi di luar ini ya, di luar masa-masa haidnya ya, di luar jadwal haid itu bisa periksa payudaranya diraba. Gitu, diraba nanti kalau ada benjolan yang Nyeri. rasanya nyeri atau iya. bentuknya ini kok nggak bulat sempurna, atau bahkan ada yang sampai, mohon maaf, di putingnya sampai keluar cairan seperti nanah, padahal tidak menyusui ya. Kalau menyusui kan curiganya mungkin air susu. Iya. Cuman kalau enggak dipegang keluar air, atau bahkan keluar darah, itu cepat-cepat diperiksakan. Atau bahkan tidak ada benjolan yang teraba misalnya, agak sulit meraba, tapi ada perubahan dari struktur kulit. Seperti kulit jeruk, kasar-kasar di beberapa area tertentu, itu harusnya curiga juga. Banyak ya Dok ternyata indikasi-indikasi yang terjadi. Iya, perubahan bentuknya cukup ini sih, banyak. Ada benjolan yang tidak teratur, dipegang nyeri, kulitnya tadi. Gitu. Apalagi usia-usia produktif, itu harus aware lah dengan diri dia sendiri. Betul dokter. Ya jangan cuma wajah aja di skincare segala macam sampai puluhan juta ya. Ini setiap pagi harus periksa nih. Ini mandiri lah begitu untuk kesehatan dan keselamatan. Iya, jebuti kita. sekian jutanya Iya. dia baik. Jangan Ya kadang-kadang juta kan ya. kita tuh mementingkan kecantikan Betul. daripada kesehatan organ. Jadi kan berarti Wawa tidak ada salahnya kita mendeteksi dini juga Betul organ-organ sekali. yang penting ya. Betul. Oh, nah Nah, iklan itu lama. sih, Emang ini dokter. lagi Wawa? Iya, Iklan lagi nih. Pakai yang palsu. Kalau malah yang palsu. Iya, lebih aman. Ya sudah Mirsa, Iya, kita iya. naik iklan dulu, kita bakal sambung lagi. Sedang suka ini tetap bersama kami di Warung Wak Ebo. Iya. Balik lagi kita di Rabu Ceria. Betul. Rabu bahagia. Rabu bahagia. Dan Rabu sehat. Karena kita membahas masalah kanker Nuklir. payudara. Iya, Ya. betul. Nuklir. Nuklir. Balik lagi pemirsa, kita di segmen terakhir tidak terasa. Bagi pemirsa di rumah yang masih pengen nelpon di 0711 Ya, masih ditunggu. 380022 masih kita tunggu seputar tema kita hari ini, yaitu ada peran kedokteran nuklir pada kanker payudara. Itu dia ya. Karena memang tidak ada hashtagnya nih, apa? Awareness Campaign Cancer Program. Wow, itu dia. Peduli ya. Betul, dari RSMH pun sudah ada kepedulian terhadap campaign ini ya Dok ya, Iya, terhadap betul. cancer program ini, luar Untuk biasa. saat ini masih konsultasi dan juga terapi. Tapi sedang diusahakan untuk pengobatannya nanti. Iya. Iya. Ya, lebih Jadi- jauh lagi supaya masyarakat kita lebih sehat lagi. Apa yang bisa Abah bantu Dok kira-kira Dok? Apa dok? Apakah doa atau Support. Promosi. Promosi. Nah, salah satu yang kita lakukan Campaign sekarang ya. adalah Iya. campaign juga. Karena banyak yang belum tahu nih, di Palembang akan ada. Oh gitu. Larinya ke Jakarta atau ke mana, Bandung misalnya. Bandung. Tapi insya Allah sih
ya doakan 1-2 tahun kita ada pelayanannya. Semoga informasinya bisa didapatkan oleh masyarakat. Jadi tahu kalau ada berobat kedokteran nuklir ada di Palembang. Tapi wak Ebo percaya be kalau RSMH ini cepet wak Abah ya. Tiba-tiba kayak setahun 2 tahun sudah ada. Sudah ada be. Belum Karena setahun Puji- sudah ada. Ada Puji kok gedungnya makin sini makin nambah terus. Makin panjang tinggi, baik, baik. ya. Makin tinggi, makin lebar. Lama-lama Sudirman itu Ayo sakit makin umum galau. Dulu biasanya nyasar seharian lah, 3 harian ya. Kemana? kalau dalam Iya. masuk lewat sini keluar lagi. Iya. Masuk nasi bagus keluar nasi basi gitu dong. Tapi biasanya Dok, kalau sejauh ini ada nggak pasien itu yang datang tuh langsung ke dokter? Atau Ada aja sebenarnya. Ada aja, Ada ya? aja biasanya yang udah kan sekarang nyari-nyari info sendiri. Iya. Tuh, biasanya ada juga yang suka datang. Ah. Tapi ada juga yang suka datang tapi salah alamat. Oh, alamat palsu, I think Itu ya. I think. Maksudnya Mana? dikiranya semuanya bisa nih di kedokteran nuklir. Datang pas kita periksa, oh ini sebenarnya untuk masih bisa di operasi dulu gitu. Gitu. Belum saatnya kabuk saya. Pokoknya ilmu Ada, pamungkasnya ada di nuklir. Kalau tidak bisa nangani nuklir nanganinya. Nah, cek itu Sama keperikatonya. di perang. Iya. Granat mempat nuklir. Iya. Makanya itu Kano, itu tuh harus benar-benar kalau nak injeksi atau menggunakan nuklir ini memang benar-benar harus datang ke dokter, ke rumah sakit, bisa seharian itu. Karena limbahnya tadi berbahaya karena ada Betul, ada radioaktif. limbah no, medisnya, Iya. ya, ada radiasi. Karena menggunakan tadi. zat radioaktif ya. dokter. Iya, dan juga untuk beberapa terapi atau beberapa pemeriksaan di kedokteran nuklir ini ada yang harus disiapkan. Gitu betul. Nggak yang tiba-tiba datang, oke langsung ada. Ada yang prepare dulu, kita siapkan dulu ininya, itunya, Iya. segala macamnya. Labnya harus periksa dulu, gitu. Ada, jadi ada aja. nggak bisa tiba-tiba datang langsung. Bisa, cuman takutnya yang dibutuhkan adalah yang memerlukan persiapan. Betul. Iya. Sebagai Konsultasi Iya. dulu lah. Baiknya kan persiapan yang matang lebih baik ya dok ya. Iya. Biasanya Jadi suka datang tiba-tiba itu. keluar dari rumah tuh dok harus persiapan. Iya. Jangan banyak janji sana sini. Iya. Janji seharian lah dengan dokter. Nah. Iya, biasanya suka datang tiba-tiba itu yang suka self diagnose sendiri. Nah itu yang salah juga ya dok ya. Itu agak berbahaya ya. Agak Betul. berbahaya. Karena kan self diagnose itu belum tentu benar ya. Bisa jadi benar atau belum tentu benar. Makanya sebaiknya kalau ada keluhan-keluhan yang tadi serupa di payudaranya, nyeri, ada benjolan, perubahan bentuk, jangan self diagnose. Yes. Seenggaknya aware dulu, datangi ahlinya, periksakan. Oke. Nah, itu. Karena di rumah sakit umum pun Rumah Sakit Muhammad Husin sudah memudahkan ya dok. Iya. Mau daftar pun kita sudah online wah. online. Bisa konsultasi diarahkan dulu ke Iya. dokter mana yang bersangkutan itu. Apa prosedurnya, bagaimana prosedurnya Nanti ditaati setelah semua. ada dokter itu barulah dokter akan merujuk ke poli-poli lain. Ah, Seperti ya, itu, kalau ke tidak nuklir. terlalu berbahaya bisa Nuklir ya, Mar. ditangani. Itu. Jadi kita sebagai pasien atau sebagai keluarga pasien juga harus tahu dan pengetahuan juga harus tahu ya. betul. Supaya tidak melulu menyalahkan dokter, tidak melulu menyalahkan rumah sakit gitu. Kenapa Iya. ini pelayanannya lambat ini? Kenapa bisa seharian? Nah, Iya. kan itu. Jadi kita juga harus Benar-benar. punya pengetahuan juga tentang prosedur-prosedurnya itu. Pinter, Gitu. wah. Kalau lah Pinter. Kalau lah sudah ada niatan nak ke dokter ya persiapkanlah diri, jangan nak cuma sejam 2 jam belum tentu kawan. Ya, wow. Pasien rumah sakit umum kan cuma kamu baik. Iya. Tapi apa ada nggak efek sampingnya dokter? Kan kalau aku kan sering minum antimo nah ngantuk dokter. Apa efeknya? Efek Ada nggak dari- efeknya dokter? Kalau untuk pemeriksaan di Iya. kedokteran nuklir, ini efek samping insya Allah nggak ada. Iya. Kalau untuk terapi, efek sampingnya paling mual. Oh iya. Mual. Karena dia akan adaptasi ke badan dulu ya dok Iya, ya. Oh, gitu. Biasanya Iya. yang suka mual ini obat-obat kedokteran nuklir yang diberikan secara oral atau minum. Oh gitu. Itu biasanya untuk pasien-pasien kanker tiroid. Terapinya salah satunya dengan pemberian kedokteran nuklir itu diminumkan. Caknya sakit lambung dok, dok. Iya, ada beberapa kan tubuh orang berbeda-beda Iya, ya. benar. Ada yang meresponnya baik, ada respon yang bikin mual sedikit. Tapi sih insya Allah kalau untuk efek samping yang gimana menakutkan sih insya Allah enggak. Nggak ada. Emang namanya aja yang serem. Kedokteran nuklir. Iya, itu. Gitu. Tapi insya Allah aman. Aman ya dokter. Dan minim efek samping ya, Dok? Ada efek samping tapi masih sesuai dengan. Iya, kalau saya itu. katakan nol efek samping sih Enggak juga agak ya, Dok, sulit ya? ya. Agak sulit Takutnya ya, malah Dok, dituntut ya. ketika ada sesuatu hal. Iya. Tapi sih kita alhamdulillah
untuk mempersiapkan itu kita insya Allah dengan matang ya. Jadi sebelum diberikan ke pasien, pasti akan kita lihat dulu kondisi pasiennya. Ya, imunnya tinggi kah, imun Sejauh ini aman lah dokter, kecil, ya. Masih tahap wajar lah, yang namanya mual, yang namanya mungkin pusing segala macam kan beradaptasi dalam tubuh. Betul. Tapi tetap prosedur agar pasien tetap aman itu tetap Pasti ada. Kita untuk pengobatan demam aja ada SOP-nya. Nah. Iya. Kan? Apalagi di kedokteran nuklir SOP kita jelas. Iya. Kita bergerak dengan SOP. Gitu. nggak Apalagi kita sembarangan. tanda kutip bermain dengan radiasi. Nah, itu SOP-nya itu. harus jelas dan harus matang. Betul benar dokter. Berarti agak sedikit lebih hati-hati lagi kalau harus di hati-hati, nuklir Wak lagi Abah, tuh, iya. ya, dibandingkan dengan Semuanya yang sih lain. hati-hati. Semua Cuma harus untuk hati-hati. di kedokteran nuklir itu yang jadi utama di kita. Tuh, Sak Maria demam dikit dikerok dokter. Diagnosa dewe. Ya, Mano? makanya gaji itu bayarin Nah, lah. balik lagi ke gaji ini. Mana telok palsu. Palsu galo warung kita ini, kayak itu. Notanya besar-besar, harganya besar-besar kalau. Jadi itulah Abah himbauan kita untuk pemirsa di rumah. Jadi jangan takut untuk langsung konsultasi ya, memeriksakan selain kita self diagnose tadi. Iya. Kalau memang sudah ada indikasi badan kita sudah mulai aneh, perubahan dari bentuk payudara kita, itu bisa langsung konsultasi ataupun juga langsunglah daftar online juga bisa, Dok ya? Bisa. Daftar online sudah memudahkan sekali pemirsa di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Betul. Daftar online dan tidak langsung harus datang ke rumah sakit nunggu lama. Ada nomor antriannya, Wak Abah. Jadi kita sudah nak konsul baru datang. Ya, kalau Ya, biasanya penumpukan pasien. Iya, biasanya di online tuh sudah daftar, 3 hari lagi giliran Anda. Ya. Gitu. Aduh, kelamo itu 2 hari kita Iya. Penuh kan yang sakit banyak sekarang semenjak Jadi corona. makanya- saking ini banyak. lakunya Iya. tadi RSMH ya. Kalau kita ya. sudah sesuai prosedur, sesuai waktu dan jamnya, sesuai dengan apa-apanya, ya tidak bisa lagi nak membuat kita nak marah ya. Iya. Biasanya kalau marah-marah itu kalau itu melenceng dari Ada ke prosedur rumah sakit kayak lain itu. nih kayak uji nak cepet Iya. tuh kan. Iya, agak nyelak-nyelak ke viral ke ya. Iya, tapi dokter optimis ya bahwasanya prospek kedokteran nuklir dalam pengobatan kanker payudara di masa depan ini pasti Insya Allah, membantu, insya Allah. ya. Kita Memadai akan lah ya. berproses ya. Apalagi saat ini kanker ini untuk terapi dan pemeriksaannya ini sangat didukung dari Kementerian Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan ini sudah mulai memeratakan fasilitas terkait onkologi Iya. di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya ada kedokteran nuklir. ya Gitu. itu. Optimis ya. Optimis, dokter. optimis. Gitu. Dan kedokteran nuklir ini kan teknologi ya. Iya, Kita benar. bermain dengan teknologi. Teknologi ini suatu saat akan terus berkembang di dunia, di Indonesia maupun di dunia. Dan ya suatu saat mungkin kalau untuk terapi payudara sampai saat ini hanya untuk yang sudah menyebar. Kita nggak tahu berapa puluh tahun lagi bahkan bisa mengobati, siapa tahu. Iya, Makanya betul. kan dunia kesehatan ini terus berkembang. Berkembang terus dengan seiringnya teknologi yang Iya. maju ini ya. Iya. Kalau di pasien-pasien yang datang ke dokter itu tuh ada nggak yang muda-muda dokter? Ada. Udah kanker payudara. Iya, Tidak umur harus berapa itu? usia Harus yang tua ya? renta gitu, Dok. Biasanya kalau kita ngomongin kanker payudara, memang terjadi biasanya pada usia-usia produktif. Usia produktif itu lumayan cenderung, dan yang pasien-pasien yang udah berumur pun ada. Gitu. Tapi kalau untuk ngomongin kedokteran nuklir, pasien kita itu dari yang bayi sampai yang udah tua. Kita ada semua. Ada semua. Ada semua pasiennya. Karena bisa Banyak digunakan ya. Iya. berbagai umur ya dokter. Ya. Berbagai- Kalau di kedokteran nuklir, pasien kita semuanya ada. Bervariasi. Bervariasi. Kan banyak tuh, Dok, biasanya kalau kanker payudara kan ada bawaan dari genetik atau juga dari pola hidup. Kanker payudara. Iya, betul. iya. Nah, kebanyakan itu bagaimana, Dok, kondisi pasien? Kondisinya seharusnya kalau sekarang ini lebih cepat dideteksi, karena kan informasi terkait kanker payudara ini sudah cukup banyak bisa diakses ya. Pemeriksaan sadari sudah banyak digaungkan. Biasa sekarang sih trennya sudah mulai kedeteksi dari stadium 1 tuh udah ada. Tidak harus nunggu sampai stadium 4 baru ketahuan. Tapi itu balik lagi ke teman-teman atau pasien-pasien. Iya, balik Kadang kan kalau udah tahu ini kanker, biasanya runtuh itu dunia. Mulai ngedrop badan. Mulai ngedrop, malas berobat, malas memeriksakan, ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah itu mindsetnya coba dibentuk lagi, berpikir kalau ini masih bisa kita usahakan untuk pengobatan yang terbaik. Intinya Dan tuh akhir pedulilah dunia pada ya. diri kita Iya. sendiri. Bukan hanya peduli pada kecantikan, tapi kesehatan diri itu yang paling penting. Ya, walaupun kita hitam, walaupun kita kegosong, yang penting sehat.
Apa hitam dengan gosong ya? Iya, itu ibaratnya itu. Wah, itu. Nah, itu. Keperinyo, iya. Keperinyo. Tapi ada juga dok kasus misal dok, kan sekarang banyak sekali muda-mudi yang suka implan payudara gitu dok. Ada nggak dokter menemukan misal kasus yang gara-gara implan gitu, gara-gara salah kalau untuk salah kanker payudara langkah, ini. iya, dok. Oh, gitu. Banyak nggak Ada untuk kasus zaman-zaman gitu. sekarang ini Kalau dok? saya pribadi sih belum mendapatkan kasus kanker payudara yang dicetuskan dari pemasangan implan. Kalau saya ya, saya nggak tahu kalau klinis yang lain. Tapi kalau saya pribadi saya belum pernah ketemu Menemukan pasien. ya. Iya, gitu saya sih Jangan belum sampai pernah. lah dok ya. Jangan sampai dong. Sampai lah ya. Malah bahkan bagi pasien-pasien yang kanker payudara yang sudah dioperasi pengangkatan payudara supaya bisa menambahkan percaya dirinya lagi malah implan ada. Oh, tapi di tempat yang aman. Yang aman sesuai ya, dokter, SOP ya? ya, dok ya. Ya di tempat yang aman yang sudah punya prosedur yang baik. Iya. Yang di Pada tempat yang dokter aneh-aneh yang bahkan kita nggak tahu itu apakah benar kerjaan dokter apa bukan. Nah, Gitu. Jangan tergiur dengan harga murah deh. Betul. betul. Gitu. Harus pastikan dulu murah, oke, lihat dulu yang mengerjakan siapa. Iya, biasanya ada rupa ada rego dokter. Iya. Gak, gitu. Pokoknya peduli lah dengan diri sendiri itu ya, Betul. jangan sembarangan lah. Karena diri kita ini berharga bagi diri kita. Begitu kan. Luar biasa loh Luar abang. biasa ya. Yang bisa galak nyumpel ya. Tapi, kalau misalnya pengen ketemu dokter tuh gimana dokter prosedurnya? Kalau saya sih biasa ya, karena kan kita masih kalau saya di Muhammad Hussein Palembang rumah sakit baru poli konsultasi dulu. Iya. Ini teman-teman kalau yang mau ketemu saya bisa daftar dulu aja untuk di poli. Nanti selanjutnya bagaimana bisa kita diskusikan apakah ada pemeriksaan yang harus dilakukan atau bisa langsung kita rujuk seperti itu. Gitu kan. Jadi harus sesuai prosedur lah sekali lagi ya. Iya. Bisa datang langsung daftar ke poli nuklir ini ya dokter ya. Konsultasikan dulu apa yang menjadi kendala penyakitnya segala macam diperiksa. Nanti selanjutnya dokter yang menentukan kemana arah perjalanan ini ya. Baik. Karena kita sudah hampir di akhir segmen dokter. Aduh, harusnya 3 jam ini konsultasi ini. Soalnya kalau konsultasi dokter ini kan harus ngantri. Ngantri. Iya, Wah, kita apa, konsultasinya gratis ini. betul. Silakan dok kalau ada himbauan. Himbauan buat atau Atau ada yang ingin statement. disampaikan. Yang penting-penting dok, silakan dok. Kalau pesan dari saya untuk teman-teman yang wanita-wanita usia produktif, mulailah aware dengan diri sendiri, melakukan periksa sadari pada payudaranya jika ada sesuatu temuan yang kok agak aneh atau ada yang sakit, langsung dikonsultasikan ke ahlinya. Jika memerlukan kedokteran nuklir, saat ini di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang bisa ketemu saya di Poli, kita bisa konsultasi. Kalau untuk pelayanannya, kita doakan saja Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang dalam waktu dekat bisa memberikan pelayanan maksimal untuk kedokteran nuklir. Oke. Coba terima kasih dokter. Sama-sama. Terima kasih Sudah dokter. hadir ke sini, sudah memberikan edukasi, sudah memberikan banyak sekali ya, Ya, ilmu-ilmu yang betul. bermanfaat. Semoga pemirsa di rumah juga dapat memberikan insight-insight. Nah, dapat mungkin langsung konsultasi nanti ke Boleh, depan boleh. ke dokter, langsung datang ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Hussein. Palembang. Dan juga jangan takut-takut untuk memeriksakan diri. Nah, itu. Gitu. Nggak usah takut lah, takutnya sama mamang kita sih kok ini. Takutlah pada Tuhan aja, Pak. Ya, artinya nggak berubah-ubah. Iya. Silakan ditutup Baik Maria. pemirsa, Ya, Maria. karena sudah di ujung acara, kita cukupkan di sini dulu warung Waibok kita. Kita ketemu lagi di hari Rabu jam 3 sampai 4 sore hanya di PAL TV memang punya kita. Yes. Dengan narasumber yang berbeda tetapi presenter yang Inilah. Ya. Sampai jumpa. Sampai Dadah. jumpa. Nah, itulah yang dia tugas dia. Away!